Selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Kami senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Semoga adik-adik selalu sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan ya. Dan kami berdoa dimanapun adik-adik berada selalu bersuka cita dan bersukaria di dalam Tuhan. Terlebih pagi hari ini adalah harinya Tuhan. Kita semua harus dan wajib bersukaria. Sudah siap adik-adik memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini? Sudah dong ya. Oke, mengawali ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, kita nyanyikan lagu pujian kita, hari ini harinya Tuhan. Semangat ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Libat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh dan dapat berjumpa dengan teman-teman sekolah minggu dan guru sekolah minggu kami melalui sekolah minggu online pagi hari ini. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarkan kami bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan nantinya juga kami akan semakin diberkati melalui firman-Mu. Ajar kami untuk bergairah dalam menyambut firman Tuhan, agar kami semakin mengenal dan boleh iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, adik-adik, kita bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Namun bukan hanya hari ini ya, kita bersukaria setiap waktu, setiap hari kita harus bersukaria. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita semua. Ya, saatnya kita semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa, kita juga harus mengasihi saudara-saudara di sekitar kita. Karena kita semua adalah satu adik-adik, satu di dalam Tuhan, keluarganya Tuhan, keluarga kerajaan surga. Kita kembali bersemangat memuji Tuhan ya adik-adik. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Cinta Keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senang kita menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Adik-adik, kita sanggup mengasihi keluarga kita, kita sanggup mengasihi saudara kita sanggup mengasihi teman kita, dan kita sanggup mengasihi orang-orang sekitar kita karena kasih Yesus sudah ada di hati dan hidup kita. Nah, saatnya kita menyebarkan kasih Tuhan tersebut ya adik-adik. Kita mau mengasihi orang-orang sekitar kita, agar kemuliaan Tuhan terpancar atas hidup kita. Siap ya adik-adik ya, mengasihi semua orang di sekitar kita. Oke, kita nyanyikan lagu pujian kita, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, kita siap menyebarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada ya. Kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Nah adik-adik, kita akan semakin diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Sudah siap semua? Oke, untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini, kita mau nyanyikan lagu pujian kita, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Engkau ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Kak Iren. Tuhan, siapkanlah hati kami sehingga kami bisa menerima, mengamati, dan mengerti tentang firman Engkau. Sehingga kami bisa juga menjaga dan mengimani firman ini ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati juga untuk Kak Iren yang akan membawakan firman Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, apakah bisa lihat di sebelah kakak? Ada gambar apa itu? Oh, ada gambar Yesus. Benar sekali. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat nama Ibu Yesus? Ibu Maria. Apa kabar dengan papanya? Ayah Yesus namanya siapa? Bapak Yusuf. Benar sekali. Adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa Yesus memiliki 4 saudara laki-laki? Adik-adik tahu tidak namanya? Kakak sebut ya, namanya itu adalah Simon, Yakobus, Yudas, dan Yusuf. Nah, selain memiliki saudara laki-laki, Yesus juga memiliki saudara perempuan yang lainnya. Tapi di Alkitab tidak disebut ya adik-adik namanya siapa. Nah adik-adik, Yesus sangat senang sekali melayani orang-orang di sekitarnya. Dengan cara apa adik-adik? Memberitakan firman Tuhan adik-adik. Yesus sangat sering sekali dan senang sekali melayani orang-orang dengan memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang mendengarnya? Orang-orang yang mendengarnya juga senang sekali terhadap Yesus. Nah adik-adik, selain memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti orang yang kusta, orang yang lumpuh, dan yang lain-lain. Nah adik-adik, orang-orang yang melihat Yesus pun terkejut. Wah, Yesus adalah orang yang sangat hebat, bisa menyembuhkan segala penyakit. Wah adik-adik, mereka pun berbondong-bondong ingin mengikuti Yesus terus dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Yesus sangat dikenal di mana-mana, sehingga orang-orang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi adik-adik.
Wah adik-adik, sampai-sampai Yesus dan murid-muridnya tidak mempunyai waktu untuk makan. Kenapa adik-adik? Karena Yesus saking seringnya didekati dan diikuti orang-orang. Dan banyak sekali orang-orang yang meminta untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah adik-adik, keluarga Yesus yang ada di Nazaret mendengar kabar demikian pun khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir Yesus sakit karena Yesus jadi telat makan atau tidak makan. Wah adik-adik, keluarga Yesus yang di Nazaret, Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan saudara-saudara Yesus yang lainnya pun berpikir, apakah lebih baik jika Yesus kembali saja ke Nazaret? Kembali ke Nazaret dan hidup bersama dengan keluarganya. Mungkin Yesus bisa menjadi tukang kayu, sama seperti Bapak Yusuf. Nah adik-adik, akhirnya Ibu Maria dan saudara-saudara Yesus pun pergi menemui Yesus. Saat itu, Yesus sedang berfirman di dalam sebuah rumah. Nah adik-adik, Ibu Maria berusaha mau menemui Yesus. Tapi ternyata di rumah tersebut, wah sudah ramai sekali adik-adik. Banyak sekali orang-orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Ibu Maria maupun juga saudara-saudara Yesus tidak ada yang bisa masuk ke rumah itu. Maka itu pun Ibu Maria berpesan kepada salah satu orang yang ada di rumah tersebut. Lalu orang itu pun menghampiri Yesus. Dan ia pun berkata, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka datang untuk menemui engkau." Adik-adik, saat Yesus mendengar demikian, apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus berhenti mengajar dan langsung pergi ke menemui keluarganya? Tidak adik-adik, Yesus pun bangkit berdiri, lalu ia pun berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan?" Adik-adik, orang-orang yang mendengar demikian pun terkejut. Loh, kok Yesus berkata demikian? Kan ibunya ada di luar. Apakah artinya Yesus tidak mengenal ibunya? Lalu Yesus pun berkata lagi demikian, "Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Wah adik-adik, orang-orang yang mendengar firman demikian pun mereka terkejut dan senang sekali. Mereka dianggap sama seperti keluarga Yesus. Dan itu adalah keluarga Yesus yang baru. Siapa adik-adik? Orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Benar sekali adik-adik. Nah adik-adik, apakah artinya Yesus tidak menyayangi Ibu Maria dan saudara-saudaranya yang lain? Nah tidak ya adik-adik, Yesus tetap mempunyai saudara kandungnya, yaitu adalah Ibu Maria dan saudara-saudaranya. Tetapi mulai dari saat itu, Yesus sudah berkata demikian, bahwa siapapun orang-orang yang berbuat sesuai dengan kehendak Allah Bapa, mereka dianggap sama seperti keluarga baru Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kenapa sih Ibu Maria sampai harus datang untuk menghampiri Yesus? Oh iya, karena Ibu Maria dan keluarga mereka khawatir Yesus akan sakit ya, karena Yesus terus-menerus melayani orang-orang lain sampai-sampai tidak makan. Nah adik-adik, apakah Yesus mau menghampiri keluarganya? Kenapa Yesus tidak mau menghampiri keluarganya? Karena Yesus masih mau menolong orang-orang lain dan memberitakan firman Tuhan. Lalu apakah Yesus masih menyayangi keluarga kandungnya, Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan saudara-saudaranya? Masih ya. Dan siapakah keluarga baru Yesus? Siapa itu? Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang mau jadi keluarga baru Yesus? Sama seperti saudara-saudara Yesus. Siapa yang mau?
Kakak mau loh sama menjadi keluarga Yesus. Apakah adik-adik mau? Wah, pasti adik-adik pasti mau ya. Bagaimana adik-adik menjadi keluarga Yesus? Melakukan kehendak Allah. Apa sih melakukan kehendak Allah adik-adik? Dengan berkata jujur, lalu apa lagi? Mendengarkan perintah orang tua, lalu apa lagi adik-adik? Membantu orang-orang yang butuh bantuan, lalu apa lagi? Rajin belajar, lalu rajin ke gereja dan membaca Alkitab. Itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Apakah kotak persembahannya sudah adik-adik siapkan? Nah adik-adik, persembahannya adik-adik bisa taruh di kotak persembahan seperti ini. Nanti pada saatnya kita kembali ke gereja, kotaknya bisa dibawa ke gereja sebagai persembahan adik-adik. Atau jika adik-adik mau, bisa minta bantuan papa dan mama untuk mentransfer uang persembahan di rekening yang ada di layar kaca kakak. Nah adik-adik, hari ini kebaktiannya sudah selesai ya. Mari kita tutup dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman dari Engkau ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Allah seperti Engkau ya Tuhan, sangat baik hati sekali ya Tuhan. Sehingga mau mengangkat kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu dan sebagai saudara-saudara Engkau saja ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya kami tetap bisa mampu untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampu untuk tetap menjadi sebagai saudara-saudara saudaramu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memakai persembahan ini untuk pekerjaan-pekerjaan Engkau. Dan berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami ingin mendoakan ya Tuhan untuk keluarga kami. Semoga ya Tuhan tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang mungkin kami belum bisa bertemu, Engkau yang memelihara mereka ya Tuhan, sehingga kami bisa bertemu kembali dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembalikan kami ya Tuhan minggu depan ke kebaktian ini. Semoga ya Tuhan di minggu depan kami tetap diberikan kesehatan dan kesukacitaan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.